Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end, 'cause you've been a good friend. Selamat siang bosku, ketemu lagi dengan saya dengan channel yang menceritakan seputar informasi peternakan dan perunggasan. Kemarin ada yang bertanya kepada saya, kebetulan ibu-ibu yang menonton di channel saya, apakah memvaksin ayam, apakah memberikan perlakuan penyuntikan pada ayam itu menyebabkan kerusakan secara kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Terutama ini untuk ibu-ibu yang mengkhawatirkan mengkonsumsi ayam yang divaksin, artinya ayam yang dikandangkan, yang dikomersilkan. Apakah berbahaya dikonsumsi untuk anak-anak? Jadi di sini saya akan bahas. Jadi kita mengacu kepada tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2018, itu penggunaan antibiotik grup promotor, artinya penambahan suatu antibiotik di imbuhan pakan, itu diteliti ternyata bisa memicu kanker atau karsinogenik. Jadi penambahan antibiotik di pakan ayam itu memberikan dampak pemicu kanker bagi yang mengkonsumsinya. Makanya melalui Permentan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 itu efektif per 1 Januari 2018 itu segala macam bentuk penggunaan antibiotik grup promotor di pakan ayam itu ditiadakan, artinya tidak boleh dipakai lagi. Jadi sebetulnya pemicu kanker ini adalah ketika ayam yang dipelihara secara komersil itu diberikan tambahan imbuhan antibiotik di pakan, itu yang mensifatkan dia sifatnya menjadi karsinogenik, artinya pemicu kanker. Jadi kemarin di video saya sebelumnya saya menjelaskan tentang vaksin dan vaksinasi. Perlu nggak vaksin dan vaksinasi? Jadi vaksin dan vaksinasi ini sebetulnya ibu-ibu yang mengkonsumsi ayam yang divaksin itu jangan tidak ada ketakutan lagi untuk mengkonsumsi ayam yang divaksin, karena fungsinya berbeda. Karena kalau ayam yang divaksin itu artinya kita memberikan perlindungan ataupun pembentukan antibodi bagi ayam yang kita pelihara secara intensif atau dikandangkan. Jadi timbul pertanyaannya, kemarin ada yang bertanya kepada saya seperti ini, apakah ayam yang divaksin ataupun ayam yang disuntik itu memberikan dampak terhadap daging ayam yang dikonsumsi oleh anak-anak terutama? Saya di sini berpendapat itu tidak akan memberikan dampak yang negatif bagi yang mengkonsumsinya, terutama anak-anak. Kenapa? Jadi begini teman-teman ataupun bosku semua, kita melakukan vaksinasi pada ayam ini bukanlah hal yang kimiawi. Jadi kita kelompokkan dulu ya. Di pemeliharaan ayam ini ada beberapa macam kebutuhan yang dibutuhkan di saat proses pemeliharaan ayam. Yang pertama itu adalah BP, biological product. Biological product itu artinya bio itu artinya hidup. Adalah produk yang hidup yang dibentuk berupa vaksin. Inilah yang disuntikan kepada ayam. Jadi dia bersifat biological product. Kemudian ada pharmaceutical product. Pharmaceutical product itu adalah penggunaan antibiotik ketika apakah itu untuk pencegahan, untuk pengobatan bagi ayam sakit, itu dikategorikan kepada pharmaceutical product. Selama ini pharmaceutical product ataupun obat-obatan kimia yang dipakai untuk peternakan ayam itu sangat banyak beredar di lapangan. Makanya dari 2018 sebagian perusahaan secara keseluruhan perusahaan sudah inovasi, artinya menyadari bahwasanya penggunaan antibiotik yang kimiawi itu akan berdampak untuk jangka panjang untuk mengkonsumsi daging hewani. Kita sebut saja misalnya seperti ayam kampung, ayam broiler ataupun ayam layer. Jadi di sini perusahaan-perusahaan sebetulnya sudah inovatif. Kita ambil salah satu contoh perusahaan besar di Indonesia yang menjadi produsen obat-obatan khususnya untuk peternakan, yaitu Medion. Misalnya di Medion, karena adanya pelarangan EGP ini, pengontrol bakteri di dalam saluran cerna si ayam tadi untuk mendapatkan rasio konversi ransum yang baik, maka setelah EGP ini tidak ada, tentu harus ada dicarikan alternatif yang lainnya. Jadi untuk saat ini sebetulnya ibu-ibu semua yang mempunyai anak yang doyan, yang suka mengkonsumsi daging ayam,
itu jangan takut, asalkan ayam yang tersebut itu tidak menggunakan antibiotik growth promotor. Jadi kemarin karena ada video saya sebelumnya yang menayangkan bahwasanya ayam yang divaksin, ayam yang disuntik itu bahaya nggak, memunculkan kanker nggak pada anak-anak, apakah bagus nggak dikonsumsi? Tidak ada masalah, ibu-ibu. Ibu-ibu tidak perlu khawatir. Justru anak-anak sangat dianjurkan mengkonsumsi protein hewani. Artinya apa? Di sana terdapat kandungan yang akan memberikan suplai pembentukan jaringan otak, kekebalan, kemudian tumbuh sehat. Itu anak-anak harusnya dianjurkan memakan daging unggas, daging ayam terutama. Jadi ibu-ibu jangan sangsi, jangan ragu untuk memberikan daging ayam, asalkan daging ayam itu diolah dengan benar. Jadi sekarang yang perlu diperhatikan, kita misalnya membeli daging ayam, belilah di tempat pembubutan ayam, artinya tempat rumah potong unggas itu, rumah potong ayam. Jelas ayam yang dipotong itu adalah ayam hidup. Jangan sampai ayam tiren, ayam mati kemarin yang sudah dipajang. Nah, jadi ibu-ibu juga cermat di sana. Kemudian saat pengolahannya, jangan menggunakan yang berbahan misalnya yang terlalu banyak kandungan MSG misalnya, ataupun pengawet-pengawet, penyedap. Ya, silakan dikonsumsi dengan cara yang benar. Artinya pemeliharaan ayam sekarang yang untuk dikonsumsi dagingnya oleh anak-anak ataupun orang dewasa itu sudah terstandar sekarang pemeliharaannya. Salah satu yang menggunakan produk herbal misalnya. Jadi begini ibu-ibu sekalian, jadi nggak perlu khawatir anaknya mau mengkonsumsi daging ayam ini berbahaya untuk kesehatan. Selagi daging ayam ini diolah dengan cara yang benar. Salah satunya mungkinnya di sop, kemudian digoreng dengan minyak yang bagus, tidak menggunakan penyedap yang terlalu banyak yang berbahaya bagi kesehatan anak. Itu yang sangat penting dipahami dulu. Jadi ayam yang divaksin apakah boleh dikonsumsi? Boleh. Apakah menimbulkan dampak kesehatan bagi anak-anak? Tidak. Karena berbeda ibu-ibu. Karena ayam yang divaksin itu dia tidak akan memberikan efek negatif bagi karkas ayamnya, bagi daging ayamnya. Vaksin itu bekerja untuk menangkal penyakit, pembentukan antibodi, itu tujuan vaksin. Jadi kalau untuk daging ayam tadi layak dikonsumsi, betul-betul bermanfaat, terhindar dari bahan-bahan kimia yang berbahaya, ya ibu-ibu pastikan membeli daging ayamnya dari peternakan siapa. Jadi harus cerdas. Misalnya ibu langganan di peternakan ini, ibu lihat dia proses pemeliharaannya itu menggunakan bahan-bahan kimia, antibiotik kimia atau bagaimana. Jadi kita yang harus cerdas sebagai konsumen untuk memilih daging ayam dari produsen kita tadi itu yang betul-betul berkualitas, yang dipelihara sangat bagus pemeliharaannya. Di sini saya akan jelaskan. Jadi pemeliharaan ayam pedaging ataupun daging yang konsumsi oleh rumah tangga itu haruslah kita mengerti pemeliharaan ayam yang ayamnya kita beli, yang kemudian kita konsumsi, itu kita harus pastikan, kita harus betul-betul tahu daging ayam yang kita beli ini pemeliharaannya sudah sesuai dengan pola pemeliharaan yang baik, ya, yang tidak banyak menggunakan bahan-bahan kimia ataupun antibiotik saat proses pemeliharaannya. Saya di sini akan ambil beberapa sampel ya Bapak dan Ibu. Artinya sudah banyak yang mencoba program kesehatan ayam. Ini juga penting bagi yang memelihara ayam. Yang memelihara ayam di era ini, di era 2020. Cobalah kita untuk beralih pemakaiannya kepada fitobiotik. Fitobiotik itu adalah semacam hasil alam ataupun tumbuhan-tumbuhan ekstrak yang ada di Indonesia yang bersifat menguntungkan bagi pemeliharaan ayam pedaging ataupun ayam petelur. Jadi ini bisa menangkal penyakit ataupun menjadi tidak berkembangnya penyakit pada saluran cerna ataupun menghilangkan berbagai penyakit misalnya yang disebabkan oleh koksidiosis misalnya. Di sini saya akan jelaskan, ini ada beberapa sampel dari industri penyedia obat ya di Indonesia, Medion. Ini ada di sini ginger top, ya. Ini sangat bagus dipakai untuk pemeliharaan ayam kampung pedaging ataupun ayam broiler. Kenapa? Karena di sini ekstrak yang digunakan itu adalah jahe merah, kemudian ada juga kandungannya sorbitol, artinya gula penambah daya tahan
ataupun meningkatkan nafsu makan. Jadi ini dipakai saat ayam masuk umur sehari atau 2 hari. Jadi dia memberikan efek hangat itu dari dalam. Sebagaimana yang kita ketahui, jahe itu sangat berpengaruh, sangat memberikan dampak yang positif terhadap si ayam tadi. Jadi pemeliharaannya kalau bisa kita sarankan untuk mulailah memelihara ayam pedaging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas itu menggunakan bahan-bahan herbal, bahan-bahan yang terbuat dari alam. Ini bukan jamu ya, sekali lagi bosku harus tahu ini bukan jamu. Beda jamu dengan fitobiotik itu adalah kalau jamu itu dia tidak ada takaran, dia tidak terstandarisasi, dia tidak ada uji lab yang betul-betul sesuai dengan standarnya. Kalau fitobiotik ini menggunakan ekstrak, dia sudah teruji, dia sudah terstandarisasi. Artinya dia kelayakan ujinya itu sudah memenuhi standar nasional Indonesia, SNI. Ini ginger top, ini produk bisa digunakan untuk ayam umur 1 sampai 2 hari proses kedatangan DOC. Kemudian di sini ada ini, kita review dulu dari Imustim. Imustim ini adalah ekstrak Andropagus paniculata. Jadi ini Imustim ini peningkat sistem imun pada ayam. Jadi sehari sebelum vaksin, saat vaksinasi, 1 hari setelah vaksin disarankan menggunakan Imustim. Kenapa disarankan? Untuk memaksimalkan pembentukan antibodi, imun si ayam itu tercipta akan lebih bagus. Gitu. Kita sarankan pakai Imustim. Kemudian di sini ada Fastbro. Fastbro ini menjaga saluran pencernaan dan mempercepat pertumbuhan. Jadi dia ada ekstrak kurkuma. Kurkuma itu kayak kunyit ya, ekstrak kurkuma. Kemudian ada ekstrak Morinda citrifolia, yaitu ekstrak daun mengkudu. Nah, jadi buah pace ya, buah pace. Jadi ini sangat bagus untuk meningkatkan nafsu makan. Ini Fastbro. Jadi ayam kampung ataupun ayam broiler yang dipelihara secara intensif di kandang yang dikomersilkan, ya tidak ada salahnya memakai produk herbal karena dia tidak menimbulkan efek negatif, baik itu dia memicu kanker tidak, kemudian dia tidak resisten lagi, ya tidak membahayakan kepada ginjal si ayam. Jadi ini lebih gampang dicerna dan bersifat melawan antibiotik. Ini juga bisa seperti antibiotik daya kerjanya. Ini juga ada Respitoran. Ini Respitoran ini dia melegakan, misalnya ayam di musim hujan sering terkena pilek ataupun ngorok seperti CRD. Ini juga bermanfaat untuk ayam, bisa juga dipakai setelah proses vaksinasi ILT, ya reaksi post vaksinasi, misalnya ayam ngorok, ya ini bisa menggunakan Respitoran. Ini juga dari ekstrak Tussilago ekstrak dan Time ekstrak. Jadi ini ekstrak dari tumbuhan yang berkhasiat. Ini Respitoran. Kemudian di sini ada Heprofit. Heprofit ini dia terbuat dari ekstrak nimba, ya ekstrak nimba. Ini fungsinya menjaga fungsi hati. Jadi biasanya pada ayam potong, ayam broiler ya, dan ayam kampung itu hati di organ tubuhnya itu sering mengalami kerusakan sehingga si ayam tadi itu gampang sakit misalnya atau mengalami kematian yang tinggi. Itu bisa dicegah menggunakan Heprofit. Jadi dalam pemeliharaan satu periode ayam potong, ayam broiler ataupun ayam kampung pedaging, itu kita juga, saya di sini membaca program yang sudah diberikan oleh Medion. Ini sebetulnya kalau diterapkan oleh para peternak lokal kita yang memelihara ayam kampung secara intensif dan kemudian ayam broiler secara intensif, ini sangat bagus diterapkan. Ini bisa mungkin diminta di tenaga lapangan Medion ya di wilayah Anda masing-masing. Ini sangat bagus saya rasa. Jadi Medion sendiri juga sudah lebih ramah lingkungan ya, artinya go green lah. Kita bilang ini sangat bagus sebetulnya untuk menunjang kesehatan, kualitas karkas ayam, kualitas daging ayam yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, terutama anak-anak, itu juga bebas dari residu antibiotik. Jadi menggunakan bahan-bahan herbal ini, bosku, ini semuanya terhindar dari residu antibiotik ya. Jadi ini ada program penggunaannya di sini. Di umur berapa kita pelihara ayam sudah ada programnya. Nanti bisa diminta di petugas-petugas Medion di lapangan di wilayah Anda masing-masing ataupun di poultry shop yang dia ada rekanan dengan Medion, itu bisa diminta program ini. Kemudian keunggulan produk herbal itu dia kan efektif ya.
efektifnya teruji, efektivitasnya teruji. Artinya dia juga bersifat bisa membunuh bakteri pada saluran cerna misalnya yang mengganggu pertumbuhan daya serap pakan tadi. Nah, seperti itu. Kemudian dia aman dan tidak menimbulkan efek samping. Nah, bebas residu dari antibiotik, hasil ternak dapat langsung dipotong dan dikonsumsi. Ini yang menggunakan bahan herbal ini saya sangat support, saya sangat mendorong para pelaku usaha peternakan, terutama ayam kampung, pedaging, kemudian ayam broiler, beralihlah ke pemakaian produk herbal ini sambil meningkatkan pengetahuan tentang manajemen beternak yang baik dan benar, sehingga mortalitas ataupun kesakitan pada ayam itu diminimalisir dan konversi ransumnya itu, rasio konversi ransumnya, FCR-nya juga tercapai dengan baik, sehingga keuntungan bagi peternak juga dapat, daging ayam dikonsumsi oleh masyarakat ataupun anak-anak itu kualitasnya juga terhindar dari residu antibiotik. Kemudian ini juga ada ya satu lagi, ini kemasannya agak besar, saya taruh di bawah tadi bosku ya. Ini Kumafit. Kumafit ini vitamin untuk ayam ya. Dia ekstrak kurkuma kandungannya. Dia juga ada vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B12, vitamin C. Nah, jadi ini untuk meningkatkan nafsu makan ayam. Jadi kalau nafsu makan ayam meningkat, pasti ayam cepat besar dan gemuk. Ya, pasti masa panennya akan lebih cepat dan peternak juga lebih bisa berputar siklus kandangnya tadi. Misalnya ayam kampung 3 bulan itu udah tercapai performan yang normal misalnya. Tapi dengan penambahan ini bisa saja 2 bulan sudah mulai sebagian dipanen. Karena apa? Meningkatkan nafsu makan, pertumbuhannya juga akan lebih cepat. Ya, ini adalah beberapa produk herbal. Saya ngambil dari keluaran Medion karena Medion untuk saat ini sangat positif ya, sangat inovatif. Dia memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara beternak yang baik, juga ada panduannya. Bisa diminta di poultry shop terdekat di wilayah Anda, di lingkungan Anda, di mana tempat Anda membeli pakan ayam ataupun obat-obatan. Saya rasa Medion sudah membagikan program cara beternak ayam pedaging, baik itu untuk ayam potong, ayam broiler ya, ayam kampung pedaging. Jadi jangan sangsi lagi, jangan khawatir, mengkonsumsi daging ayam di era ini sudah baik dan benar standar pemeliharaannya. Itu saja mungkin saya sudah menjawab ya pertanyaan dari ibu-ibu kemarin yang risau. Ini materi sebelumnya membicarakan tentang vaksin, ayamnya disuntik, apakah berbahaya bagi anak-anak yang mengkonsumsi? Tidak berbahaya, karena vaksin fungsinya membentuk kekebalan untuk ayam tadi. Yang penting ayam tadi jangan mengkonsumsi antibiotik terlalu banyak, apalagi misalnya 3 hari sebelum panen masih memakan antibiotik, itu akan meninggalkan residu antibiotik. Jadi untuk peternak juga harus mulailah beralih ke produk herbal ini. Saya sangat menyarankan, ya sudah teruji, sudah banyak yang memakai di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. Bagi yang belum tahu produk herbal, silakan cari tahu, hubungi poultry shop terdekat, tanya ke petugas lapangan Medion, tanya produk herbal ini. Sekian bosku untuk masukan edukasi bagi masyarakat yang takut mengkonsumsi daging ayam. Mulai saat ini cerdaslah, olah dengan betul, masak dengan betul, jangan menggunakan bumbu penyedap yang terlalu banyak. Justru itu kadang menimbulkan penyakit pada anak. Ya, pemerintah juga sudah melarang penggunaan antibiotik grup promotor di pakan. Jadi pemerintah turut hadir untuk mengantisipasi timbulnya kanker pada yang mengkonsumsi daging ayam. Untuk era 2020 daging ayam sudah aman dikonsumsi. Dan bagi peternak saya sarankan beralihlah ke produk herbal. Sekian, terima kasih. Terus support channel ini agar bisa berkembang. Jangan lupa subscribe dan bagikan kepada rekan-rekan Anda ya. Jangan lupa centang tanda loncengnya supaya setiap saya mengupload video terbaru Anda juga mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Salam perunggasan bosku, salam sukses peternakan Indonesia.